mengisahkan seorang gadis yang tumbuh tanpa ayah, hanya dengan cerita-cerita indah tentang sosok pria yang bahkan belum pernah ditemuinya. Dan suatu hari, dia memutuskan untuk mencarinya, tapi ternyata, ayahnya adalah seorang bangsawan terkenal di Inggris. Seperti apa kisahnya? Simak alur filmnya dalam video ini. Can I help you, miss? My name is Daphne Reynolds. I'm Libby's daughter. Oh, for heaven's sake. Di awal film, di Chinatown, New York, seorang gadis kecil, Daphne, merayakan ulang tahunnya bersama ibunya, Libby, dan beberapa teman ibunya. Meskipun terlihat bahagia, Daphne masih merindukan ayahnya. Sayangnya, dia tidak pernah bertemu ayahnya. Itulah sebabnya dia selalu meminta ibunya untuk menceritakan masa lalu mereka ketika mereka masih bersama ayah Daphne. Lalu, ibunya bercerita tentang pertemuannya dengan seorang pria di Maroko. Saat itu, Libby muda sedang mengembara di padang pasir dan tiba-tiba tersesat dan jatuh. Tetapi tiba-tiba seorang pria dengan cepat menangkapnya dan menyelamatkannya. And his name was Henry, and were married by the chief of a Bedouin tribe. Sejak saat itu, Libby jatuh cinta pada pria itu pada pandangan pertama dan mereka menikah di Maroko. Nama pria itu adalah Henry, dan dia memutuskan untuk membawa Libby ke Inggris. Faktanya, Henry adalah anak tunggal keluarga kerajaan, tetapi ini membuat Libby tidak diterima dengan baik oleh keluarga di sana. Situasi semakin memburuk karena kematian ayah Henry tak lama kemudian. Hal itu akhirnya memaksa Henry untuk menggantikan posisi ayahnya, dan dia mulai sibuk dengan urusan kerajaan. Namun sayangnya, Libby, yang hanya ingin melangsungkan pernikahan resmi di Inggris, secara halus diusir oleh seorang anggota keluarga kerajaan, seorang pria bernama Alastair, sengaja mengirimnya pulang ke tempat asalnya. Ia bahkan membuat surat palsu yang seolah-olah menegaskan bahwa Libby merasa tidak nyaman berada di sana dan ingin berpisah dengan Henry. Sayangnya, Henry yang terpaksa berpisah dengan Libby tidak tahu bahwa kekasihnya sedang hamil. Bahkan, Henry baru mengetahuinya setelah putri mereka lahir. Singkat cerita, Daphne tumbuh menjadi remaja yang cantik dan mulai bekerja dengan ibunya sebagai pelayan. Namun di tengah kesibukannya, Daphne masih penasaran dengan ayah kandungnya. Ia mulai sering mencari informasi tentang ayahnya. Daphne sangat ingin pergi ke London untuk bertemu ayahnya dan melepaskan kerinduannya. Hey, Virgin Atlantic. Deep down, I think I've always known to find my dad. Setibanya di London, Daphne menginap di sebuah hotel dan bertemu dengan seorang pria bernama Ian Wallis. Meskipun itu pertemuan pertama mereka, keduanya langsung menjadi dekat. Terlebih lagi, Ian sama-sama musisi seperti Libby. Saat itu, Daphne melihat berita di TV tentang ayahnya, Henry, yang saat itu menjabat sebagai Lord Dashwood, yang sedang terjun ke dunia politik. Keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri telah menarik perhatian banyak orang, termasuk keputusannya untuk menikah dengan seorang janda yang hanya memiliki satu anak perempuan. Daphne yang melihat berita tentang Henry di TV merasa patah semangat dan bahkan ingin pulang dan membiarkan ayahnya terus hidup dengan keluarga barunya. Namun, keinginan yang sangat besar justru membawa Daphne semakin jauh. Akhirnya, ia tiba di kediaman Dashwood. Sungguh menggelikan bahwa Daphne yang menyelinap masuk ke rumah besar itu malah tertangkap oleh Henry dan dikira paparazzi. Namun, prasangka buruk itu langsung lenyap ketika gadis itu menunjukkan foto Henry muda beserta akta kelahiran yang dengan jelas mengkonfirmasi bahwa Daphne adalah putri kandung Henry dan Libby. My name is Daphne Reynolds. I'm Libby's daughter. Oh, for heaven's sake. Melihat hal ini, Glenys, tunangan Henry, tidak menyukai kehadiran Daphne. Begitu pula Clarissa putri Glenys yang mengatakan hal yang sama tentang Daphne. Mereka bahkan meminta Henry untuk mengusir Daphne dari rumah mereka. Namun, tanpa diduga, Jocelyn Dashwood, ibu Henry, justru kagum dengan kehadiran cucunya, Jocelyn, yang selalu ingin memiliki cucu. Ia mengizinkan Daphne untuk tinggal sementara di rumah besar itu. Merasa telah dibohongi, Henry kemudian menghubungi Libby untuk meminta penjelasan tentang putrinya. Namun, disinilah perlahan-lahan terungkap bahwa kepergian Libby 17 tahun yang lalu disebabkan oleh perintah dari penasihat di kediaman Dashwood, dan karena itu pula Libby meminta Henry untuk segera mengembalikan Daphne. Hal ini agar Daphne tidak merasakan apa yang dulu dirasakan Libby, yaitu diusir dari keluarganya pada malam pertamanya. Hello? Libby? Henry. Is she there? Is she all right? Libby, how could you not tell me I'd fathered a child? Just send her back. This isn't about any scandals. I didn't want her to get hurt. Di sisi lain, Daphne masih kagum dengan kehidupan barunya di kediaman Dashwood. Ia lalu pergi ke tempat kerja Henry.
Di sana, Henry mengundang Daphne untuk datang ke peragaan busana yang akan segera diadakan. Di acara tersebut, Clarissa akan diperkenalkan kepada publik sebagai putri angkat Henry ketika ia menikahi Glennis. Mendengar undangan itu, Daphne sangat senang dan bersemangat karena ia belum pernah menghadiri peragaan busana sebelumnya. Ia memberikan album masa kecilnya bersama Libby kepada Henry. Sementara itu, Clarissa yang telah mendengar percakapan antara Henry dan Daphne kemudian memerintahkan Daphne untuk mengenakan setelan kasual saat menghadiri acara peragaan busana. Hal ini agar Daphne tidak menarik perhatian para pengunjung, sementara ia tetap bisa tampil menarik di depan umum sesuai rencananya. Pada hari peragaan busana, Daphne ditinggalkan oleh Henry dan yang lainnya. Mau tidak mau gadis ini harus datang ke acara itu sendiri. Sungguh konyol, Daphne yang tidak tahu pintu masuk acara tiba-tiba muncul dari balik tirai dan langsung menarik perhatian semua penonton di sana, termasuk Henry dan para juri. Sorry, no admittance. The show's already started. Is this the way to the show? Yes, darling. Go, go. You're out. Oh my, get it out. Holy poo on toast. Tapi siapa sangka, Daphne yang sudah berada di catwalk akhirnya tampil seperti peserta peragaan busana. Dia satu-satunya yang mengenakan pakaian kasual, jadi dia langsung menarik perhatian semua orang. Tidak hanya itu, Daphne juga mendapatkan nilai sempurna dari para juri dan menerima banyak pujian dari para pengunjung. Setelah itu, Daphne melihat seekor anjing lucu milik Putri Charlotte dan dia langsung bermain dengan anjing itu. Uniknya, anjing itu biasanya selalu menggonggong pada orang baru, tetapi kali ini jinak dan berada di pelukan Daphne. Hal ini membuat Putri Charlotte kagum dan dia tidak ragu untuk mengundang Daphne ke acara musim panas di kerajaan. Sejak saat itu, kehadiran Daphne di kediaman Dashwood jelas telah memicu kebencian besar dari Glennis, Alastair, dan Clarissa, putri Glennis. Bahkan memprovokasi Daphne untuk segera meninggalkan kediaman Dashwood. Clarissa menghina Daphne bahwa dia bukanlah gadis yang tepat untuk menjadi bagian dari keluarga Dashwood. Kemudian Daphne menyampaikan hal ini kepada Jocelyn. Namun, sebagai seorang nenek, tentu saja Jocelyn lebih membela cucunya sendiri. Jocelyn mengungkapkan bahwa selama ini Alastair, ayah Glennis, telah lama mengincar posisi di pemerintahan, bahkan melakukan ini ketika ayah Henry masih hidup. Jocelyn juga mengatakan bahwa Alastair sangat ambisius tentang status sosialnya. Karena alasan itu dia rela melakukan apa saja agar Glennis bisa menikahi Henry. Tidak berhenti di situ, Jocelyn juga mengingatkan Daphne untuk lebih kuat dalam menjalani hidup di keluarga Dashwood, karena bagaimanapun juga akan ada banyak pihak yang ingin menyingkirkannya. Kemudian, pada pertemuan para bangsawan, Daphne yang muncul setelah Glennis dan Clarissa menarik perhatian semua orang di sana. Dia bahkan menjadi sorotan para jurnalis karena kecantikan dan karismanya. Lalu ada seorang pemuda yang mengajak Daphne berdansa. Dia adalah Armistead yang juga berasal dari keluarga bangsawan. Namun, gadis itu lebih tertarik pada musik di sana. Terlebih lagi, orang tersebut yang memainkan musik adalah Ian, pria yang telah merebut hati Daphne sejak lama, dan ternyata perundungan tidak hanya terjadi pada kelas bawah, karena hal ini juga terjadi di kalangan bangsawan Inggris. Clarissa dan teman-temannya sedang mengadakan acara untuk putri kembar mereka. Phil dan Peach adalah tuan rumah acara itu dan mereka digoda oleh Clarissa. Clarissa mengatakan bahwa acara itu sangat sepi dan membosankan. Mendengar kata-kata Clarissa, Daphne merasa kasihan pada si kembar, jadi dia meminta Ian untuk menyanyikan lagu yang lebih energik. Anehnya, Daphne dapat membuat acara yang sepi dan membosankan menjadi meriah. Semua orang sekarang menari mengikuti lagu-lagu dari Ian dan band. Your song is really beautiful. Not gonna liven up this party though. What do you say we liven things up a little bit? Okay, guys. 1, 2, Cranking up the bass! shake to feel better. Keesokan harinya, Henry akan pergi ke parlemen dan dia menemukan sebuah sepeda motor terparkir di halamannya, dan ternyata itu adalah sepeda motor Ian. Mereka kemudian saling mengenal dan Ian mengatakan bahwa dia ingin mengajak Daphne jalan-jalan. Mendengar ini, Henry tiba-tiba merasa khawatir tentang putrinya. Bahkan, dia menghubungi Libby hanya untuk memberitahunya tentang Daphne yang bergaul dengan Ian. Henry tampaknya mengkonfirmasi bahwa dia mulai mencintai putri kandungnya. Di hari lain, keluarga Dashwood dan bangsawan lainnya berkumpul untuk menonton perlombaan dayung. Saat kompetisi yang diadakan oleh pengadilan kerajaan di tempat itu, Daphne kembali bertemu dengan Ian yang bekerja sebagai petugas parkir di tempat parkir valet untuk keluarga bangsawan. Armistead juga datang ke acara tersebut, tetapi tanpa diduga, ia yang telah tergila-gila pada Daphne sejak awal. Dia dengan berani membelainya dan hendak menciumnya. Namun, hal tak terduga kembali terjadi. The race is that way. Forget about the car parking mixed race mongrel and...
Daphne, yang menjadi pusat perhatian, sengaja mendorong Armistead sehingga ia jatuh ke sungai, dan tindakan ini jelas membuat para jurnalis menyoroti gadis itu. Sementara itu, Henry yang tidak ingin putrinya menjadi sorotan media segera menarik Daphne dan melarikan diri menggunakan sepeda motor Ian. Dari sini terlihat bahwa kasih sayang Henry kepada Daphne mulai muncul. Bahkan Henry merasa seperti kembali ke masa mudanya ketika masih bersama Libby. Namun, mereka tidak dapat bersembunyi dari para jurnalis karena di depan kediaman Dashwood sudah banyak wartawan. Henry yang masih tidak ingin bertemu dengan wartawan hanya berjalan pergi dan mengikuti saran Daphne untuk memanjat pagar rumah, merasa kembali ke masa mudanya. Penuh petualangan, Henry bertingkah seperti bintang rock dengan mengenakan pakaian ketat di kamarnya. Glennis, yang memergoki Henry, sama sekali diabaikan olehnya karena dia masih sibuk dengan urusannya sendiri. Who are you? What have you done with my fiancé? I want my Henry back. Beberapa peristiwa yang dialami Henry baru-baru ini berdampak pada pencalonannya sebagai Perdana Menteri. Dia bahkan harus kehilangan 15 poin sejak kekacauan muncul dalam hidupnya. Agenda yang telah direncanakan sebelumnya harus gagal karena kontroversi yang dialaminya. Pada akhirnya, hal itu membuat Henry memaksa Daphne untuk mengubah pakaian dan sikapnya. Sejak saat itu, Daphne yang ingin membuat Henry bahagia mulai mengubah sikap dan penampilannya. Tidak hanya itu, Daphne menolak undangan Ian ke konser dan lebih memilih datang ke pesta kebun Ratu Inggris di lain waktu. Jocelyn, yang sangat mencintai Daphne, tiba-tiba memberinya sebuah tiara. Jocelyn mengatakan bahwa dia juga menggunakan tiara itu ketika diperkenalkan, dan kali ini dia ingin Daphne memakainya saat memperkenalkan para bangsawan Inggris di acara keluarga Dashwood. Daphne tampak elegan dengan tiara di kepalanya dan langsung menjadi sorotan para jurnalis. Tetapi itu berbeda dari Clarissa. Orang yang selama ini mengincar bando itu jelas sangat marah karena Jocelyn tampaknya lebih menyayangi Daphne daripada dirinya. Di sisi lain, sikap dan penampilan Daphne telah berubah. Hal itu membuat Ian kesal. Bahkan sekarang dia bersikap dingin kepada Daphne. Hey, Hey, Ian. I I really don't want to didn't hear think... about it, Daph. Okay, lads, let's... Sementara itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Jocelyn, yang sangat menyayangi Daphne, mengundang Libby ke acara tersebut. Kedatangan Libby jelas membuat Daphne bahagia. Selain itu, Henry, yang menyandang gelar Lord of Dashwood, tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya saat berdansa dengan Libby. Tentu saja, ini membuat Alistair dan Glennis sangat marah. Kemudian mereka mulai membicarakan rencana mereka untuk menyingkirkan Daphne dari sana, seperti yang telah dilakukan Alistair pada Libby beberapa tahun lalu. Namun, tanpa diduga, percakapan mereka didengar oleh Daphne, yang tiba-tiba tidak menerima sikap mereka. Karena tidak ingin Daphne merusak acara mereka malam itu, Glennis segera menangkap gadis itu dan menguncinya di sebuah ruangan sendirian. What did you just say? Nothing. Made my mother leave? now's not the time. Sementara itu, di lantai dansa, para tamu diminta untuk melakukan tradisi kuno di mana ayah dan anak perempuan harus berdansa bersama. Henry tidak dapat menemukan Daphne sehingga akhirnya ia harus berdansa dengan Clarissa. Sementara itu, Libby yang khawatir tentang putrinya akhirnya berhasil menemukan Daphne. Ia segera membawa Daphne keluar dari ruangan, lalu Daphne kembali ke pesta dan mendapati ayahnya berdansa dengan Clarissa. Dengan sangat kecewa, Daphne kemudian memberikan tiara kepada Clarissa dan pergi. Karena tidak ingin kehilangan putrinya, Henry mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi upaya ini sama sekali tidak membuat Daphne berubah pikiran. Ia telah menunggu saat untuk berdansa dengan ayahnya dan sekarang ia sudah kecewa. Daphne mengatakan bahwa selama ini ia selalu merindukan kehadiran ayahnya dalam hidupnya dengan perasaan kecewa. Akhirnya, Daphne dan Libby meninggalkan kediaman Dashwood dan kembali melanjutkan hidup mereka. I'm done waiting, Henry. You know, when I was little, if I was good enough, you'd come and find me. Finally realized that that is enough. Sejak saat itu, Henry sering terlihat murung seolah-olah ia kehilangan sebagian hidupnya. Hal ini tampaknya juga menarik perhatian Jocelyn. Dengan bijak, Jocelyn memberi nasihat kepada Henry dan menyarankan agar ia bersikap dewasa dalam membuat pilihan dan tidak mengorbankan perasaannya. Anehnya, nasihat dari ibunya cukup untuk membuat kesan dan membuat Henry lebih berani dalam menentukan langkahnya. Hal ini ditunjukkan oleh Henry di hadapan parlemen. Henry menyatakan bahwa ia memilih untuk menarik diri dari pencalonan Perdana Menteri tanpa ragu, dan menekankan bahwa ada hal yang jauh lebih penting daripada karir politiknya, yaitu keluarganya.
Keputusan Henry untuk menarik diri dari pencalonan jelas memicu kemarahan Alastair. Pria yang mengungkapkan emosinya dengan mengungkapkan keputusannya untuk mengusir Libby saat itu. Bahkan lebih buruk lagi, Alastair mengusir Libby karena saat itu ia mengetahui bahwa Libby hamil. Alastair melakukan ini agar reputasi Henry tidak jatuh dan ia bisa mendapatkan posisi yang baik di parlemen. Mendengar pengakuan ini, Henry akhirnya meninju Alastair, yang langsung membuat semua orang di sana sangat terkejut. Seolah-olah ia tidak lagi peduli dengan karir politiknya dan masa depannya bersama Glennis. Henry segera meninggalkan tempat itu. That girl was pregnant. I knew I was doing the right thing. Daphne masih berduka setelah berpisah dengan ayahnya dan ia tampak murung. Hati gadis itu juga hancur ketika rombongan pernikahan menuju ke pesta dansa antara ayah dan anak perempuan. Dia yang tidak memiliki figur ayah hanya bisa memandang iri para tamu, sementara Libby yang bertugas sebagai penyanyi pernikahan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Yang mengejutkan, Henry yang seharusnya berada di London hadir di acara tersebut. Kedatangan Henry segera membuat Daphne sangat bahagia. What it comes down to is I love you, Daphne. Dengan mata berkaca-kaca, Henry mengajak Daphne berdansa. Hal itu tentu membuat Libby merasa tersentuh dan bahagia. Tidak hanya itu, Henry juga memberi Daphne kejutan lain. Rupanya, Henry tidak datang sendirian. Ia juga membawa Ian bersamanya untuk bertemu Daphne. Kemudian, Daphne berdansa dengan Ian, sementara Henry berdansa dengan Libby. Di akhir cerita, ditunjukkan bahwa Clarissa menikah dengan Armistead, sementara Glennis juga menikah dengan seorang bangsawan kaya dan menjadi ibu tiri dari putri kembar. Namun, Alastair yang selalu bercita-cita untuk duduk di parlemen sekarang bekerja sebagai pemandu wisata. Sementara itu, Daphne yang awalnya ingin belajar di Universitas New York malah diterima di Universitas Oxford. Itu adalah kebanggaan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sementara Henry dan Libby akhirnya dapat mengenang masa lalu mereka bahkan kembali untuk mengadakan pernikahan mereka untuk kedua kalinya di Maroko. Kali ini keluarga Dashwood menemukan kebahagiaan yang sempurna, dan film berakhir. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan video terbaru di channel ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini dan sampai jumpa di alur film lainnya.